Situs Sangiran di Kabupaten Sragen menyimpan perjalanan panjang bagaimana bumi ini terbentuk. Tak hanya tentang penemuan fosil manusia purba, ternyata jauh dari kehidupan manusia, jutaan tahun yang lalu masih ada peninggalan kehidupan lainnya. Yakni kehidupan samudra atau laut dalam yang kini masih bisa ditemukan sisa-sisanya di situs Sangiran. Masih banyak ditemukan fosil kerang, kepiting, bahkan fosil hewan purba berukuran besar yang kini masih terkandung di dalam tanah Sangiran. Bahkan lapisan tanah bekas samudra masih bisa ditemukan, tepatnya di Desa Kerikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Pelestari situs Sangiran Subur membenarkan dulunya Sangiran merupakan lautan dalam dengan dibuktikan adanya tanah Kalibeng. Sangiran merupakan dulunya memang lautan. Dulu banyak lautan, juga banyak gunung berapi. Jadi Sangiran merupakan kubah-kubah. Dulu lautan menjadi rawa-rawa, menjadi daratan dan daratan terbuka. Jadi sejarahnya Sangiran itu merupakan lingkungan yang sangat bagus dan merupakan Sangiran itu merupakan untuk sumber ilmu baik arkeologi, antropologi, dan geologi. Makanya banyak orang-orang peneliti tidak ada habis-habisnya di Sangiran itu, penelitian di Sangiran itu. Seperti air asin yang di dekat terminal itu, ya Trans Jateng itu merupakan menandakan dulu Sangiran itu merupakan lautan. Nah itu kan air asin itu. Jadi merupakan lautan, diperkirakan umurnya itu hampir 3 juta tahun kalau ditemukan fosilnya di situ. Bahkan lapisan tanahnya itu namanya lapisan tanah Kalibeng. Nah di situ ditemukan biasanya binatang laut seperti kepiting, terus ikan, ya, akan mungkin seperti kerang-kerang seperti itu yang di lautan itu, khususnya binatang laut itu. Nah sehabis di air asin itu Kalibeng itu jadi rawa-rawa, tanahnya itu hitam, black clay namanya. Nah itu merupakan rawa-rawa. Penelitian tentang laut di Sangiran dimulai ketika tahun 1936. Ketika itu peneliti dari Belanda, von Koenigswald, menemukan adanya fosil manusia purba. Kemudian peneliti terus dilanjutkan hingga menemukan lapisan tanah Kalibeng. Sangiran berbentuk lembah yang dalam sehingga menjadi tempat yang paling tepat untuk melakukan penelitian kepurbakalaan. Tanah Kalibeng merupakan lapisan tanah berusia 3 juta tahun yang diyakini sebagai lapisan tanah tertua yang ada di sekitar Sangiran. Menurut Subur, lapisan tanah Kalibeng berwarna hijau kebiru-biruan yang membuktikan dulunya merupakan dasar lautan dalam. Bentuknya seperti apa, warnanya apa? Oh gitu, warnanya itu kebiru-biruan. Nah, lapisan Kalibeng itu namanya. Lautan itu yang dangkal, jadi itu warnanya tanah itu kebiruan, hijau biru itu. Itu kenapa kok hijau biru-biru itu kenapa, Pak? Nah itu dulunya kan merupakan dasar laut, memang itu usianya yang paling tua dibandingkan lapisan yang lain. Jadi di lapisan tanah itu banyak ditemukan hewan-hewan. Ya binatang lautan, khusus lautan. Bahkan di situ kebanyakan in situ, tempat penemuan yang asli. Kalau di Kabu itu kan juga ada alat pembawaan dari arus laut gitu. Makanya itu ada kerikil-kerikil, ada itu simpang siur itu di tanah itu lapisannya itu ada simpang siur namanya itu, ada itu kerikil-kerikilnya, bahkan seperti sungai pembawaan arus yang dangkal atau apa yang musir itu Pak. Akhirnya jadi endapan seperti lapisan tanah yang Kabuh itu tadi gitu. Di situ gitu. Lain sama Kalibeng gitu. Selain itu terdapat fosil binatang laut yang dapat dihitung menggunakan metode ilmiah sehingga dapat diketahui berapa usianya. Gambaran Sangiran saat menjadi laut dalam dulu selain dihuni kerang dan kepiting juga dihuni hewan laut berukuran raksasa.
Setelah lautan Sangiran berubah menjadi rawa-rawa sekira 1,8 juta tahun yang lalu. Di lapisan tanah kabung inilah ditemukan berbagai macam hewan purba seperti gajah purba, kuda nil purba, hingga manusia purba berada di lapisan ini. Selain itu juga ditemukan hewan rawa seperti keong kecil dan fosil binatang air tawar. Ya. Tadi, Pak. Jarak antara lautan sama manusia purba itu seberapa jauh? Biasanya di Kalibeng itu tidak pernah ditemukan manusia purba. Yang ditemukan itu yaitu di daerah yaitu rawa-rawa dan daratan tadi, Kabuh dan Pucangan tadi. Itu ditemukan. Kalau di Pucangan biasanya lebih tua. Dikirakan menurut para ahli kurang lebihnya ya itu 1,8 juta tahun. Kalau di rawa-rawa yang black clay loh, yang lapisan hitam yang rawa-rawa. Kalau di Kabuh itu cuma 700 sampai 900 ribu tahun. Lebih muda umurnya. Gitu. Makanya sudah kenal alat artefak serpian yang untuk motong daging gitu kan. Itu ditemukan juga fosil-fosil binatang, baik binatang gajah, stegodon maupun mastodon, bahkan hippopotamus, kuda nil. Di situ ditemukan juga. Jadi di rawa-rawa ditemukan binatang macam-macam juga, bahkan gigikan juga ditemukan di situ. Dan bahkan ada kerang-kerang, keong-keong yang kecil-kecil itu. Dan di bola itu ada semua di situ. Nah, di situ juga ditemukan macam-macam sebagian binatang laut yang tawar gitu. Habis itu rawa-rawa terus daratan, yaitu lapisan waktu itu gunung meletus akhirnya atau pembawaan ada itu nanti ada tova yang tebel. Tova itu merupakan abu vulkanik. Nah itu di bawahnya itu mungkin pembawaan arus, terus ada penemuan yaitu pasiran dan batu-batuan pasir itu. Nah, itu namanya Kabuh, formasi Kabuh. Di situ ditemukan binatang macam-macam. Gajah ada, kuda nil ada, pokoknya binatang manusia ada, manusia purba ada. Bahkan di situ ditemukan alat-alat artefak seperti kerijang. Kerijang itu merupakan untuk pemotong daging binatang yang pemburuannya. Bahkan anting bola batu itu untuk membunuh binatang itu seperti bola itu. Bahkan juga ada dari tulang, bahkan dari gading, dari tulang itu untuk senjata manusia purba itu. Terus akhirnya dengan itu hutan terbuka. Situ di riwayatnya seperti itu. Makanya banyak orang-orang ilmuwan yang menuju ke Sangiran sini gitu. Nggak ada henti-hentinya ilmuwan yang mau ke Sangiran itu. Masalahnya apa? Data-data yang sebanyakan belum banyak yang kurang akurat gitu. Gitu, Pak. Makanya baik dari negara-negara Uni Eropa, Amerika, Australia, Cina, Korea itu bahkan dari pusat penelitian arkeologi nasional sendiri biasanya kerjasamanya kan sama Puslit itu di situ. Makanya Sangiran itu merupakan kekayaan yang luar biasa. Bahkan sedunia itu potensial penemuan fosil itu hampir 70% dibandingkan Afrika gitu. Kalau selain kerang-kerang gitu ada ikan-ikan gitu. Di situ biasanya ditemukan ikan tapi nggak komplit. Biasanya perapukan itu tinggal sebagian kecil gitu. Itu yang di
lautan itu. Bahkan di rawa-rawa juga ditemukan seperti itu, seperti patel ikan, gigi ikan itu balak di rawa-rawa di situ ditemukannya lapisannya gitu. Kalau ikannya itu ikan besar atau ikan kecil-kecil? Nah, menurut saya pun pandangan saya dulu kan namanya ikannya besar-besar, giginya aja dilihat segitu besar, Mbak. Gitu. Jadi besar-besar dulu. Memang ikan raksasa yang kehidupan di Sangiran ini. Gitu. Dasar laut. Ya, dasar lautan dalam memang gitu. Tak hanya itu, di Sangiran juga ditemukan lapisan kabung berupa pasir dan abu tebal akibat letusan gunung berapi. Sehingga tergambarkan bahwa Sangiran dulunya juga dikelilingi gunung berapi aktif. Dimungkinkan hal inilah yang membuat perubahan dari lautan ke daratan akibat letusan gunung. Kemudian terus berjalannya waktu karena adanya proses alam, Sangiran yang sudah berubah menjadi daratan menjadi hutan terbuka. Dan sampailah Sangiran menjadi daratan berbentuk cekungan yang ada saat ini dan dihuni oleh warga Sangiran. Itu patahan Yunani zaman purba, Pak. Itu dari contohnya ya itu kan ada dari teleng itu, Pak. Jalan itu kan rusak, patah baru dicor itu patah. Itu situ lewat yang jembatan cinta itu ke sana, itu ada patahan juga. Jadi itu zaman purba. Zaman purba dulu, bukan Yunani sekarang ya. Sampai meledok sana. Itu patahan, memang patahan dibangun seperti apa ada patahannya. Gitu loh. Itu zaman purba dulu. Jadi bukan Yunani sekarang bukan. Ini menyambung gitu. Menyambung gitu. Itu. Itu kalau dulu patahan apa? Itu patahan, makanya patahan Yunani itu. Patahan antara dulu kan getaran gunung kan banyak gunung-gunung berapi yang letus atau dengan adanya gunung itu mengungkap seperti itu. Namun, jejak lautan yang dulunya ada di Sangiran tak terbatas pada fosil ataupun lapisan tanah. Ternyata di Sangiran masih ada sisa air laut yang masih ada hingga kini. Warga sekitar menyebutnya sebagai sumber air asin. Air asin paling banyak ditemukan di Dusun Pablengan, yang mana dulu menurut cerita warga setempat digunakan sebagai bahan pembuatan garam. Kalau tentang penjelasan air asin juga tentang air asin itu hanya ada di situ apa hampir menyebar di seluruh? Air asin di samping di Pak Blengan di sini sebagian juga ada. Dibandingkan sama Bledugwu kayak itu kan ada di Purwodadi juga. Itu merupakan lautan juga. Di samping di sini dulu di dekat irigasi mana yang dekat sini itu juga ada, tapi sekarang udah hilang gitu loh. Bahkan di seberang sungai di situ Kelurahan Rendawono itu kan ada api kalau ada gas itu, kalau dikorek itu apinya kelihatan ya. Kalau terus ini kenapa kok masih ada sumber air asin di sini, Pak? Nah, itu kan proses alam mungkin, Mbak, dulu. Kalau memang adanya si air asin itu proses alam. Dulu saya waktu kecil kan itu orang sini masaknya pakai air asin semua, bikin karak itu, puli gendar itu. Kalau orang Jawa mengatakan itu semua di situ, bikinnya ambil air asin di situ, masak apa segalanya. Waktu kecil saya bikin karak itu, karak untuk seperti kerupuk itu di situ. Perjalanan air asinnya itu dari dulu sampai sekarang menyusut ya, Pak? Ya menyusut. Dulu lebar, waktu kecil saya lebar itu. Makanya harus di situ-situ dilestarikan benar-benar. Warga bernama Sukinah menyebut dulunya banyak warga yang mencari air asin tersebut untuk dibuat garam. Bahkan para warga harus antri hingga ada yang menginap di lokasi.
Hal itu dikarenakan dulu produksi garam di daerah Kali Jambe khususnya belum sebanyak saat ini. Menurutnya dulu masih banyak titik sumber air asin yang memanjang hingga 200 meter. Air yang keluar dari dalam tanah dulu juga masih jernih. Namun saat ini beberapa sumber air sudah hilang. Kepala Desa Kerikilan Widodo mengatakan munculnya air asin dikarenakan dulunya wilayah tersebut merupakan wilayah lautan. Diperkirakan sumber air asin tersebut sudah ada sejak 2 juta tahun yang lalu. Diduga karena adanya pergeseran lapisan tanah karena perubahan alam, terdapat air lautan yang tidak ikut bergeser ke daratan yang lebih rendah. Kemungkinan jumlahnya cukup banyak sehingga masih ada hingga kini setelah jutaan tahun lamanya. Terkait hal itu, Kades Kerikilan menyebut pemerintah desa akan menjadikan objek wisata baru di sekitar Sangiran. Kedepannya objek wisata sumber air asin menjadi satu paket dengan wisata-wisata yang ditawarkan oleh Desa Wisata Sangiran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.